Melatih kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulainya kata, saya sembahkan pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalal hukama syubbanul yaum rijalul ghad, amma ba'du. Yang terhormat segenap dewan juri, yang saya cintai, ustadz, ustazah, serta hadirin hadirat yang berbahagia. Tak lupa teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ciptaannya yang indah, nikmatnya yang luar biasa. Salawat ma'asalam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo yang cinta Nabi, yang cinta Rasulullah, yuk mari sama-sama kita salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lantunan salawat untuk Nabi kita tercinta, Nabi penerang serta petunjuk umat, beliaulah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang generasi muda berjiwa Quran. Hadirin sekalian yang berbahagia, maraknya arus informasi menjadi tren pemuda masa kini. Sikap Islami kian menipis, terkikis oleh budaya sosial media yang mengajarkan tentang romantis. Betul apa betul? Kemajuan yang ada di zaman sekarang ini memang patut kita acungi 4 jempol, sekalipun dengan jempol kaki. Padahal generasi muda adalah generasi penerus bangsa, generasi dambaan umat, yaitu generasi yang berdaya cerdas dan peduli terhadap permasalahan bangsanya. Dapat didefinisikan sebagai individu soleh, berakhlakul karimah, dan berjiwa kepemimpinan yang sekaligus mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kalau dulu kita mainnya peta umpet, anak kecil sekarang mainnya gadget. Kalau dulu SOS jadi permainan, tapi sekarang COC jadi andalan. Padahal secara rinci, gambaran generasi muda berdaya cerdas, generasi peduli umat dalam pandangan Islam antara lain. Pertama, generasi yang berkepribadian Islam, yakni generasi yang memiliki keimanan kuat terhadap akidah Islam. Kedua,
generasi yang berjiwa pemimpin, yakni yang siap bertanggung jawab terhadap segala aktivitas dalam kehidupan dan terhadap apa yang dipimpinnya. Maka marilah kita tanamkan ke dalam jiwa kita untuk membaca Al-Quran. Nabi Muhammad bersabda, "Innalladzi laisa fi jawfihi syai'im minal Qur'an kal baitil khurbi." Rawahu Tirmizi. Artinya, orang yang dari tenggorokannya belum pernah keluar ayat Al-Quran sepotong pun, maka orang itu bagaikan rumah yang kosong tanpa penerangan. Kita sebagai seorang pemuda, seorang harus mampu berperilaku sesuai apa yang telah diajarkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran memuat begitu banyak aspek kehidupan manusia. Tak ada rujukan yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan Al-Quran yang hikmahnya meliputi seluruh alam dan isinya. Baik yang tersurat maupun yang tersirat, tak akan pernah habis untuk digali dan dipelajari. Apakah kita semua sudah menjadi generasi muda yang berjiwa Qur'ani? Hadirin sekalian yang berbahagia, generasi muda yang berjiwa Qur'ani adalah generasi muda yang berpegang teguh pada Al-Quran. Tidak hanya bisa baca Al-Quran, tapi juga bisa mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan dan kelakuan. Namun sayangnya, kerusakan akhlak pemuda kian merajalela. Halal dan haram hantam saja, seolah-olah itu sudah biasa dan tidak tercela. Kekerasan di mana-mana, pergaulan bebas kian meresahkan orang tua. Pemuda zaman sekarang sangat pintar memaki-maki. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sebagai pemuda, apa yang harus kita lakukan di zaman seperti saat ini? Yang harus kita lakukan adalah kita sing-singkan lengan baju, kita rapatkan barisan, kuatkan iman, kita gerakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sejalan dengan perintah ayat suci Al-Quran, Quran Surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Hadirin, oleh karenanya dari keterangan ayat di atas, pemuda zaman sekarang tidak hanya dituntut pinter ngaji, tapi pemuda zaman sekarang harus bisa tampil sebagaimana tokoh Khulafaur Rasyidin. Seperti Sayyidina Ali, pemuda yang intelek, masih muda tapi rela mengorbankan jiwa dan raga demi keselamatan Rasul di malam hijrah. Ada lagi Ashabul Kahfi yang rela meninggalkan kampung halaman demi mempertahankan iman dan membela agama. Katakanlah batil pada perkara batil, katakanlah benar pada perkara benar. Jangan takut dibilang pemuda yang tak tahu sosial media,
Tapi takutlah jika dibilang pemuda yang tak bisa membaca dan berakhlak Al-Quran. Hadirin sekalian yang berbahagia, kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan 3 buah pantun. Pisau menggores menjadi luka, rasanya sakit amatlah perih. Cukup sekian dari saya haturkan terima kasih. Pergi memancing di Sungai Sulah, nila dipancing di hari senja. Salam undur dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Ambillah papan, bawalah paku, paku dipukul dengan tembaga. Maafkan salah kata-kataku, namanya juga manusia biasa. Unzur maqalah wala tanzur mankila. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.